sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin bawa saya menuju kawasan Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Kisah datang dari seorang ayah bekerja sebagai anggota Linmas dengan pendapatan hanya 700.000 dalam waktu 1 bulan. Sang istri bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan penghasilan hanya 600.000 dalam waktu 1 bulan. Dan memiliki 1 orang anak yang mengalami gangguan kejiwaan. Dan itulah yang membuat beliau sangat terpukul sekali. Ingin tahu kisahnya? Ikuti saya. Assalamualaikum Ibu, saya ingin bertemu dengan Bapak Herman, ada di rumah. Tolong dipanggilkan Ibu. Bapak Herman, ya. Nama saya Herman, umur 51 tahun, pekerjaan anggota Linmas atau Hansip. Bapak sama Ibu bisa keluar, saya ingin bicara. Ya, mari Pak. Ibu sebelah sana. Ya, terima kasih. Bapak Herman, Ibu merapat. sedang apa di rumah? Lagi ngobrol-ngobrol sama anak. Jam segini sudah pulang bekerja. Ya, Biasa pulang jam berapa, Pak? dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Terus masuk seminggu malam, seminggu pagi gitu. Berarti hari ini sedang kebagian malam atau pagi? Bagian malam. Malam, berarti mulai bekerja lagi jam 7 malam lagi. Malam. Sebagai apa Pak? Kok Sebagai anggota Linmas. anggota Linmas? Iya, dulu kan Hansip, sekarang kan ganti Linmas. Anaknya ada berapa Pak? Ada 3. Tiga-tiganya bagaimana? Yang paling gede namanya Dewi, dia sakit. Sakit apa? Pas jatuh, jadi kebentur sarafnya, kegencet gitu. Yang ini bukan anaknya? Ya ini, yang Yang ini? paling gede. Ya. Sedang apa, Pak? Namanya siapa? Dewi. Ya. Ini anak pertama Pak. Iya. Anak kedua dan ketiganya? Apa nih yang kerja kalak Kerja ya? di Sabang. Kalak ya? Ya. Apa nih? Ya. Kalak Lalu yang ya? ketiga sekolah, Ya, apa nih ya? kelas SMP. Anak Bapak ini sudah umur berapa? Umur 20. 26 tahun. Jatuh dari tangga ya? Iya. Itu di ketinggian berapa Pak? 3 meter. Iya. Jadi itu jatuhnya bukan guling-gulingan tangga gitu bukan Pak? Jadi pas saya gendong, Ya? saya nginjak tangganya anaknya ini patah. Blok, kena benturan anak tangga ini. Anak tangga ya. Jadi posisinya dia sudah berumur berapa tahun waktu itu jatuh? Lagi umur 4 tahun. 4 tahun. Ya,
Jadi yang kena di agak kepala sini, Siapanya Pak ya? di belakang. Belakang ya. Baik ya. Untuk ibu apa pekerjaannya? Pembantu rumah tangga. Berapa pendapatannya bu? 600. Bapak sebagai ansip berapa pendapatannya? 700. Cukup pak buat kebutuhan sehari-hari? Enggak cukup. Ini berapa biaya sewanya? 500. 500 pak. Berarti udah sangat mepet sekali. Ibu gimana perasaan ini mempunyai anak yang Om. tampaknya kurang beruntung seperti ini? Apa yang ibu rasakan? Om. Sedih ya, kasihan, nggak bisa nurutin apa yang dia keinginan dia. Sekarang pun dia lebih minta kalung deh dari kapan hari, cuman belum bisa beliin. Kalung. Memang Iya. dia bisa membedakan bu kalung yang beneran sama yang Iya bohongan? tahu, Tahu. ya kayak gitulah. Buat berobat kadang-kadang juga lambat gitu, Ya. buat ongkos nggak ada. Cuman kata dokter bisa disembuhkan atau tidak? Mau kemana? Ya Pak Pari, tolong dijaga ya. Yap. Kata dokter bagaimana bisa disembuhkan atau tidak? Kata dokter hanya bilang sabar aja ya Bu, yang namanya ini kan Dewi udah telat katanya. Ya. Jatuhnya dari umur 4 tahun, ibu berobat udah umur 16-an, gitu. Kata dia telat gitu. Dulu diobatin, cuman diurut doang. Ya kan, dulu kan belum ada BPJS. Iya, betul. Ya kan, kita pertama kali berobat juga ya paling ada bantu-bantu gitu kan. Iya. Sekali berobat dulu hampir 400-an, dokter sama obatin semua. Segala sesuatu yang terjadi itu pasti mempunyai alasan Pak ya. Meski kadang Bapak pun juga tidak tahu apa alasannya. Tapi yakin, di balik masalah itu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya Pak. Untuk harapan ekonominya nih Pak, mau yang seperti apa? Harapannya yang mudah-mudahan ya banyak rezeki, lebih banyak lagi. Anak-anak ya sehat, keluarga semuanya sehat, gitu aja Pak. Anakku diberi kesembuhan secepatnya biar ngerasain seneng kayak yang lain-lain gitu. Ibu jangan pernah iri dengan kehidupan orang lain. Kadang-kadang suka mungkin. Jangan iri karena setiap orang itu punya masalahnya sendiri-sendiri Bu. Iya. Berbeda semuanya, tidak akan mungkin sama ya Pak. Yang penting kita syukuri saja untuk hidup ini. Amin. Baik, kurang lebih saya sudah mengetahui apa yang terjadi dalam keluarga Bapak Herman. Mudah-mudahan setelah ini Bapak diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kesembuhan anaknya segera Amin. didapat Amin. supaya bisa menjadi pribadi yang sayang sama kedua orang tuanya, Ya amin. bermanfaat buat orang sekitarnya juga Amin. Pak, itu yang paling penting, Amin. dan mempunyai akhlak. Ya. Ya. Amin. Saya sebenarnya ingin Dewi itu berkumpul di sini. Coba tolong dipanggilkan. Ya. Ya. Dewi, Diam nak, diam sayang. Diam. ya udah Pak. Diam ya. Ya udah Bu, nggak apa-apa Bu, biarin saja. Diam ya. Bapak, saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan setiap masalah yang datang dalam hidup kita itu pasti ada hikmahnya Pak ya. Kita syukuri dengan rasa syukur dan ikhlas. Amin. Jika Bapak sikapi dengan kedua hal tersebut, sudah pasti nanti nikmat yang Bapak akan dapatkan berlipat ganda. Amin. Maka dari itu saya ingin buktikan bahwa Bapak hari ini akan mendapatkan nikmat tersebut. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Herman. Berhak mendapatkan rezeki sebesar 2 juta rupiah untuk dibelanjakan Pak.
napas Bu, tarik napas dari hidung. Ayo Bu, tarik napas dari hidung Bu. Keluarin dari mulut Bu. Tarik napas dari hidung Bu. Bapak, ini saya lihat apa tangan ibu ini kejang sekali, Pak. Kenapa, Pak? Itu Bapak Ari lagi. Bapak Herman, apa yang terjadi sama istrinya, Pak? Tangannya sampai kaku seperti ini, Pak. Kenapa? Ini yang baru kali ini. Kita orangnya sehat, nggak ada penyakit, nggak ada apa. Gak ada. Ibu mau dibawa ke dokter? Ibu yakin? Ibu yakin ibu baik-baik saja? Ya. Saya percaya sama ibu ya. Bapak Herman, dengarkan saya baik-baik. Saya ucapkan selamat Bapak berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta rupiah untuk Bapak belanjakan. Beli keperluan yang sangat penting sekali, Pak. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil, Pak. Belanja minimal 5 jenis barang yang berbeda-beda. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Dan saya mau uang ini harus Bapak manfaatkan. Supaya kehidupan Bapak Herman beserta istri juga harus ada perubahan, Pak. Iya. Nanti Bapak akan ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan 1 anggota Brimob. Bapak Ari, pasti Bapak akan aman selama di pasar. Walaupun ibu bilang tidak apa-apa, cuman kami ini khawatir sekali, Bu. Setelah suaminya belanja ke pasar, ibu harus dibawa ke rumah sakit. Ya, Bu ya? Ya. Sudah siap? Ya. Baik. Dalam tahun ketiga, 1, 2, 3, Bapak.